Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan pengampu mata kuliah Bank Syariah dan teman-teman sekalian yang juga saya hormati. Di kesempatan kali ini saya selaku moderator kelompok 1 akan membuka diskusi di meja kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Ismiatul Baroroh sebagai pemateri pertama, Ahmad Junaidi sebagai pemateri kedua, Ahmad Noval Farianto sebagai pemateri ketiga, dan sebagai pemateri Dian Anggraini sebagai Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja, kita langsung ke pertama. Kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiatul Bararah. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen likuiditas bank syariah. Ada beberapa pengertian tentang likuiditas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Joseph E. Burs, likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu menurut Oliver G. Woods, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Yang ketiga yaitu menurut William M. Gelevin, likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Ahmad Junaidi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Junaidi. Saya di sini akan memberikan penjelasan dari rekan saya. Penentuan kebutuhan likuiditas bank syariah. Pada umumnya kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi: 1. Kewajiban reserve yang ditetapkan oleh bank sentral. 2. Tipe dana yang ditarik oleh bank. 3. Komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wan Ferianto akan menjelaskan tentang kewajiban reserve yang ditetapkan Bank Sentral. Giro wajib minimum merupakan kewajiban reserve yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga atau DBK. DBK Bank dalam bentuk rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga yang terdiri dari yaitu yang pertama itu ada giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. DBK dalam rupiah tersebut tidak termasuk dana yang diterima oleh Bank Syariah atau unit usaha syariah dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat. DBK Bank dalam bentuk valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk Bank dan Bank Indonesia yang terdiri dari giro wadiah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Selanjutnya itu tipe dana yang ditarik oleh bank. Jika dilihat dari waktu penarikannya, maka pada bank syariah atau unit usaha syariah terdapat dua jenis, yakni dana yang ditarik waktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadiah, serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadiah, bank syariah atau unit usaha syariah perlu mengetahui yang pertama itu ada pengalaman penarikan dana harian pada masa-masa sebelumnya. Dan yang kedua itu ada spreading resource.
yaitu persebaran dan jumlah pemegang rekening. Sebagai contoh, jika pada suatu daerah terjadi kecenderungan penarikan dana akibat terjadinya bencana alam, maka dengan estimasi kebutuhan dana dapat dilakukan dengan melihat persebaran kantor cabang di daerah tersebut dan jumlah pemegang rekening. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, Mahrus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Soleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis di dalam perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Oleh karenanya, pemenuhan komitmen harus menjadi fokus bank syariah atau unit usaha syariah. Sebagai contoh, jika suatu bank menerbitkan suatu bank garansi, maka jika nasabah yang memegang bank garansi tersebut prestasi terhadap mitra kerjanya, maka komitmen bank syariah untuk menjamin prestasi tersebut harus dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, maka dibutuhkan kecukupan dana untuk memenuhi komitmen tersebut. Sebaliknya, jika bank syariah tidak mampu memenuhi komitmen tersebut, maka kesulitan likuiditas, maka kepercayaan nasabah pemegang bank generasi tersebut akan jatuh dan selanjutnya akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pemateri terakhir yaitu Dian Anggraini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anggraini sebagai pemateri terakhir. Pengelolaan likuiditas bank syariah. Dalam bank syariah, manajemen likuiditas secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional. Bank itu dari segi tujuan dan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah, yang akan membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Selama ini, alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS atau pasar uang antar bank syariah. Dengan akad wadiah, sertifikat mudharabah antara bank syariah dan surat wadiah Bank Indonesia, juga dengan akad wadiah.
Apabila suatu bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain berupa puas atau menerbitkan dan sebaliknya. Jadi pada prinsip manajemen bank baik konvensional maupun syariah tidak jauh berbeda. Yang membedakan dan yang ditentangkan adalah bagaimana cara mendapatkan dana tersebut haruslah sesuai dengan syariah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu manajemen likuiditas bank adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan atau tidak terduga. Konsep likuiditas ini juga diperluas dengan memasukkan unsur pinjaman. Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposit dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.